Oke, jadi selamat pagi teman-teman semua. Oke, kita akan memulai sesi pertama ini dengan diskusi yang lebih ringan ya. Nanti sesi kedua, ketiga, dan keempat bakal lebih seru. Hari ini saya diminta untuk membuka informasi tentang industri game. Jadi semoga bisa memberikan sedikit wawasan buat teman-teman yang ada di studio maupun yang di rumah. Udah kayak acara live gitu ya, yang di rumah, di studio, yang nanti juga baru join di sesi roadshow berikutnya. Jangan lupa untuk nonton sesi-sesi ini untuk membantu teman-teman di proses game sheet ini nanti. Oke, sebelum dimulai, perkenalan sebentar. Nama saya Adam Marisa Smita, selaku CEO dari Arsanesia, sebuah perusahaan game yang didirikan tahun 2011 di Bandung juga. Jadi senang sekali hari ini bisa datang lagi ke Bandung. Saya jadi ingat kosan saya dulu di daerah Kebun Bibit. Pernah kehilangan motor juga di situ. Jadi di situ emang terkenal banyak ini ya, curanmor gitu. Jadi pernah kena tahun berapa ya? 2008-an lah dulu. Kemudian saat ini juga aktif di AGI menjadi wakil ketua dan sesekali suka berbagi juga pengalaman, misalkan ada tips, trik, pengalaman pernah gagal, pernah sukses, pernah berhasil, cara melakukan networking, cara membuat game, itu biasa saya share di blog, di podcast, dan di YouTube. Ini ada satu podcast yang menurut saya teman-teman perlu dengerin, namanya Prestart. Di Prestart itu ada di Spotify, Apple Music, apalagi sih platform Spotify, YouTube juga ada gitu ya. Jadi di sini tuh ceritanya teman-teman di industri game, baik itu di Indonesia maupun di luar, cerita pengalaman dia dari awal bikin studio game sampai akhirnya sukses sekarang. Mulai dari mana, nyari modalnya gimana, game pertamanya kayak apa, kenapa bikin studio game, semua ada di situ. Kemudian di blog juga masih aktif nulis, teman-teman bisa cari di ardisas.com, nanti bisa baca-baca aja di situ. Kalau misalkan di sesi kali ini banyak yang belum bisa saya cover atau saya bahas. Nah, dalam konteks kenalan juga, saya juga mau share hari ini juga ke teman-teman, karena kita gamers pasti ya, sebagai game developers, lagi main game apa sih gitu ya. Sekarang saya lagi main game ini, ada yang tahu gamenya? Harry Potter ya, Hogwarts Legacy. Kalau ada yang tahu, ini game mungkin 50%, 60% spell yang kita pakai tuh cuma Revelio. Revelio, jalan Revelio gitu kan. Jadi jarang pakai spell yang lain. Baru tersedia di next gen kalau nggak salah ya, di PS5 sama di Steam. Jadi yang di Switch sama di PS4 belum keluar, nanti teman-teman mesti coba. Ini menarik nih sama Zelda, ini love dan hate relationship. Dulu pertama kali 2017 dia rilis, saya nyewa dulu kasetnya. Jadi ada penyewaannya tuh, kaset buat Switch, nyewa berapa kalau nggak salah, 30.000 sebulan gitu kan. Main sehari 2 hari gak suka, terlalu sulit gitu kan. Ini kok tidak ada penjelasannya, questnya apa di sini gitu kan. Akhirnya saya kembalikan gitu kan, gak dilanjutin. Kemarin baru aja diskon di Switch 30%, 40%, saya coba beli deh, dikasih kesempatan kedua ya, kayak cinta gitu ya, diberi kesempatan kedua, ternyata suka, seru gitu kan. Jadi emang kadang memang jodoh tuh ada waktunya juga gitu teman-teman. Terus kalau di mobile lagi main Marvel Snap, ada yang main juga Snap. Nah ini si Ben Brode itu jenius ya, dulu tuh dia desainernya Hearthstone di Blizzard, kemudian dia pindah ke perusahaan ini dan membuat Snap, dan menurut saya ini salah satu inovasi yang bisa membuat game card yang biasanya itu waktu bermainnya lama, mesti mikir segala macam, bisa di-convert jadi mungkin sekitar 3 menit, 5 menit satu sesi. Dan game yang, ini kalau misalkan rekap 2022, berapa jam game yang paling banyak dimainin, nah ini game yang paling banyak saya main. Minecraft, 150 jam bermain Minecraft di tahun 2022. Kenapa begitu? Karena ini adalah game yang kita mainkan di rumah sekeluarga. Saya, anak saya, dan istri saya, kita main bareng, kita punya server bareng, jadi kita punya proyek terus-terusan gitu. Misalkan sekarang kita mau bikin bioskop, habis itu kita mau bikin istana, habis itu kita mau bikin apa gitu. Jadi itu jadi tempat bondingnya kita di rumah gitu. Bahkan kalau lagi kayak sekarang lagi ke Bandung ya, lagi malas keluar hotel ya, kita di rumah, di kamar bertiga main Minecraft bareng gitu. Jadi ini game comfort gamenya deh. Kalau lagi bikin game apa, nah ini game yang lagi dibikin di Arsanesia. Oh, saya tidak bisa klik. Belum. Gimana cara ngekliknya? Dari sini nggak sih? Bukan ya? Saya sok tahu. Bukan ya? Oh, dari situ. Nah, coba diklik di bagian hidung mas-mas yang tengah itu. Enggak, maksudnya itu layar YouTube, bisa diklik. Videonya bisa diklik untuk di play. Nah, nyala nggak ya? Oh, nggak ke play. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nanti teman-teman lihat di YouTube aja ya, ada di situ, dicari aja biar nggak lama. Oke, next aja.
Gara-gara itu clickernya jadi nggak bisa. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, sip. Baik, ini 5 topik yang akan saya coba share hari ini secara singkat dan padat. Semoga bisa dengan cepat mengcover biar teman-teman nanti bisa banyak belajar dari pembicara yang lain juga. Terkait dengan game market, seperti apa sih game market itu? Kemudian tentang game development-nya, para kreatornya game itu seperti apa? Ada tantangan apa di game di mobile terutama, kenapa sampai dibikin acara game seat gitu ya. Kemudian trennya seperti apa saat ini dan kedepannya, dan terakhir mungkin beberapa case dari studio game yang sudah ada dan juga dari Arsenisia. Oke, langsung aja ya, 5 topik dalam waktu 20 menit, kayaknya nggak nyampe, bisa lebih dari 20 menit, semoga nggak lebih dari 40 menit. Topik pertama tentang game market. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang game market, kita mulai dengan bermain game, tentu ya. Ini sebuah quiz. Quiznya gampang, jadi saya minta tolong bantuan teman-teman untuk sebutin ketika saya berikan gambar, kira-kira yang terbayang di teman-teman apa ya. Siap? Siap dong, gampang. Quiznya, tidak ada hadiah. Ada hadiahnya nggak ya? Nggak tahu. Oke, ada yang tahu ini film apa? Apa? Avengers? Bukannya Endgame. Yang Infinity War. Salah berarti nggak ada yang benar ya. Ini film apa? Yang The Force Awakens, betul. Kalau ini, nggak mungkin nggak banyak yang tahu ya, ini film jadul soalnya. Yang tahu mungkin usianya kita udah seumuran kali ya. Iya, ini Titanic. Oh jangan khawatir, nanti akan ada remake-nya Titanic. Kalau nggak salah bentar lagi akan dirilis. Yang ini apa tahu nggak? Avatar 2, apa judulnya? Bukan The Last Airbender. Way of Water, betul. Ini yang Endgame. Nah ini udah pasti tahu juga. Apa ini? Avatar juga. Nah ini pertanyaan kedua lebih sulit. Ada yang tahu nggak all time dari film ini itu dirilis sampai hari ini pendapatannya berapa? Coba Infinity War kira-kira berapa pendapatannya? Dalam juta dolar. 500.000 dolar? Lebih? Kurang? Lebih? 1 juta dolar? 1 juta dolar itu kalau dikali 15.000 berarti berapa? 15 triliun ya? Hah? 15 M? Lebih dong. Rupiah? 1 juta. M ya? Masih ya? Si M. Oke, Avengers itu 2 juta dolar. Ini film tersukses ya, top 6 film tersukses sepanjang masa. Star Wars kira-kira berapa? Nyampe 3 juta, 4 juta? Lebih? Ada yang googling lagi, curang banget. Enggak ya, salah. Nuduh ya. Star Wars itu juga 2 juta dolar, 2 juta 70. Titanic itu 2 juta 200. Way of Water ternyata sukses ya. 2 juta 200, padahal itu banyak yang mengsangsikan gitu. Ini film gak akan sukses gitu kan. Avengers Endgame 2,7 juta. Avatar yang dulu tuh, yang James Cameron yang lama 2,9. Jadi Avatar yang ini adalah film tersukses sepanjang masa yang pernah ada di box office. 2 juta, 2,9 juta dolar. Ini kita bandingin sama APBN Indonesia ya. Jadi kalau APBN sekarang tuh kalau nggak salah tuh sekitar 3 T ya, 3 enggak lebih, 3.000 T ya. Itu 196, di Avatar itu kalau nggak salah 45 billion maaf ya saya kalau matematika jelek ya, jadi angkanya ada banyak pusing gitu ya. Intinya ini Avatar tuh bisa untuk menjalankan satu negara gitu ya, menjalankan Indonesia. Nah ini angka ini cuma buat pembanding aja gitu ya, karena saya mau bandingin sama ini. Ada yang tahu ini game apa? Candy Crush yang ada banyak kan, ada yang Pop, Soda, Saga, apa gitu ya, udah bodo amat ya, pokoknya Candy Crush aja ya. Oke, ini game apa? Apa? Clash of Clans, betul. Kalau ini? Ayo. Bukan Assassin's Creed, hampir. Fortnite, betul. Tapi emang karakternya menipu, ini game jebakan emang. Yang ini ada, tahu game apa? Bukan Mobile Legend. Coba, hah? Bukan AOV. League of Legends. Ini gampang nih, ada yang tahu nggak game apa? Hah? Street Fighter berapa? 2, betul. Ini emang seumuran kita nih kayaknya nih. Ini game apa, ini agak susah memang. Saya juga baru tahu pas lagi research game ini. Mungkin nggak banyak yang main di Indonesia. Nggak tahu ya? Ya sama, saya juga nggak tahu dulu. Ini Dungeon Fighter Online. Nah, yang pengen ditunjukin adalah ini. Candy Crush revenue-nya 7 juta. Clash of Clans 8 juta. Fortnite 9 juta. Nah ini
ini bukan top 6 ya, masih banyak ya listnya di situ game-game yang di atas 2,9 juta dolar. Jadi ini menunjukkan apa teman-teman? Bahwasanya industri game itu jauh lebih besar dibandingkan industri film. Ini bukti lainnya adalah teman-teman tahu ini mungkin ada yang tahu yang kiri atas band apa? Bukan Black, yang di atasnya Blackpink. Blackpink semua orang tahu, yang atasnya apa tahu? Ya jeans baru ya, New Jeans itu. Yang kanan itu kayak drama startup. Saya tertipu. Saya pikir pas nonton ini bisa belajar nih ilmu tentang startup gitu kan. Ternyata 10% doang ilmu startupnya, 90% drama gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar jangan nonton ini lah, nonton yang lain. Yang ke bawah itu Squid Game, film tersukses Netflix sepanjang masa sampai saat ini. Kita kan ngeliat ya, ada BTS lah, ada ini yang bikin deket rumah saya selalu macet, NCT. Kemarin tuh baru konser di BSD gitu kan. Wah itu macet banget. Saya sampai bingung apa sih NCT, ada NCT Dream, NCT apalah segala macam, tapi rame banget kan. Kita lihat Korea sebegitu masifnya ya industrinya, K-popnya, kayak dramanya. Tapi teman-teman, sumbang sih buat GDP-nya, ekspornya, itu kalau dibandingkan sama game itu jauh. Jadi games, movie, animation, broadcasting, segala macam games itu paling gede dibandingkan yang lain. Jadi ini kasus yang terjadi di berbagai negara. Jadi teman-teman kita bisa sah menyatakan bahwasannya ini bukan yang merendahkan industri yang lain ya. Industri film, industri musik dan lainnya itu juga bagus gitu kan. Cuma ini karena saat ini trennya kan kalau orang lihat bercita-cita gitu ya. Kamu cita-cita gede mau jadi apa gitu? Aku mau jadi sutradara film, aku mau jadi musisi gitu. Kayaknya bangga gitu kan. Jarang yang bilang aku pengen jadi game developers. Nah ini kita pengen ngasih tahu bahwasannya industri game itu industri yang besar. Jadi kita jangan mau kalau hanya jadi gamersnya, kita harus juga jadi creatorsnya. Bahkan ya kalau kita ngomongin Hogwarts Legacy ya, ada filmnya, ada bukunya, ada filmnya, ada macam-macam gitu ya. Itu filmnya si Harry Potter ya, berseri-seri gitu ya. Itu 800, 900 itu all time. Game Hogwarts Legacy baru rilis berapa tuh? 2 minggu udah langsung 800 juta. Jadi itu potensi game itu segede itu teman-teman. Oke. Nah ini sedikit gambaran aja. Gedenya di mana sih gitu ya. Nah ini perbandingannya. Sampai saat ini memang mobile phone masih nomor 1 paling besar. 45% di tahun 2021, di tahun 2022 itu sampai 53%. Growth-nya besar sekali orang bermain game di handphone. Nolnya sampai banyak ya, sampai depannya kuadriliun rupiah gitu ya. Itu total industri game di dunia. Ini saya skip aja. Teman-teman bisa lihat ya, pertumbuhan industri game secara global masif itu di tahun 2007-an. Di saat iPhone rilis, semua orang bisa bikin game, bisa upload game, disitulah industri game mulai naik, terutama dari sisi mobile-nya. Dan mobile masih yang terbesar. Ini saya coba skip aja. Ini slide nanti bisa teman-teman dapetin ya di websitenya Gamesit mungkin ya. Jadi saya nggak tahu, pasti ada di situ. Nanti teman-teman bisa dibaca ulang. Soal tadi saya lihat banyak yang foto-foto gitu ya. Pertama capek ya moto-moto, kedua di YouTube juga ada, ketiga slide nanti juga bisa teman-teman dapat. Tapi kalau mau foto ya juga boleh-boleh aja sih, nggak dosa. Di Indonesia seberapa besar sih revenue-nya orang Indonesia bermain game? Kita banyak yang berpikir orang Indonesia mah senangnya bajakan ya. Kalau ada iklan, mending gue nonton iklannya deh, mau setengah jam iklan juga nggak apa-apa daripada spending gitu kan. Ternyata orang Indonesia itu belanja game 24 triliun setahun. Belanja game. Beli apa? Ya beli skin di Mobile Legends, beli pistol di PUBG Mobile gitu. Mereka spending di dalam game gitu kan. Ini something yang saya juga terkaget-kaget gitu ya. Wah gila ternyata orang Indonesia sekarang bermain game sampai spending gitu ya. Nggak cuma nyari bajakan. Kenapa bisa kayak gitu? Nah ini menarik. Bahkan bikin industri rokok sekarang lagi agak ketakutan. Dulu tuh biasa misalkan abang angkot lagi ngetem gitu kan sambil nunggu penumpang mereka sebat gitu. Rokok sebatang gitu kan. Sekarang mereka kalau lagi nunggu penumpang ngapain? Mabar gitu. Satu match yuk gitu, push rank gitu kan. Jadi mereka sekarang menghabiskan waktunya di situ dan mereka spending. Kenapa mereka spending? Nah ini yang menarik. Karena dengan bermain game, dengan beli skin game gitu ya, misalkan punya skin Mobile Legends, Akai yang mahal yang berbelingi-belingi gitu ya, itu menambah karisma dan strata sosial dia di dunia digital. Mungkin di dunia nyata dia sering direndahkan, sering dianggap remeh, segala macam. Begitu dia online masuk ke dalam game ke Mobile Legends dengan skin yang mahal, langsung, hormat Pak Bos Sultan gitu. Langsung naik gitu kan. Jadi mendapatkan kebahagiaannya itu refreshing untuk besok bekerja lagi. Nah, orang Indonesia spending untuk seperti itu. Jadi ini yang menarik. Nah, game apa yang paling populer? Nomor 1, Higgs Domino. Nomor 2, Mobile Legends. Nomor 3, Free Fire. Ini based on top grossing Google Play saat 2 hari yang lalu ya. FIFA Football itu juga lagi rame ya, punyanya FIFA. Clash of Clans, Roblox, Free Fire, dan lain sebagainya.
Di Indonesia juga sama, 84% menggunakan handphone bermainnya, ada 121 juta orang Indonesia bermain game di handphone. Penduduk Indonesia ada 200 berapa ya? 50, 260 juta, 270, bentar lagi 300 juta lah ya. Jadi penduduk Indonesia bertambah terus gitu ya. Setengah dari penduduk Indonesia bermain game di handphone. Artinya apa? Ini market yang akan terus growing. Ini ya tadi 25 triliun. Jadi di bab 1, udah kayak kuliah bab 1 ya. Bab 1 ini tujuannya adalah menjadi modal teman-teman kalau mau menikah dan mau ngelamar ketemu calon mertua terus ditanya, "Nak, kamu mau ngelamar anak saya, pekerjaan kamu apa?" "Saya game developer om," gitu kan. "Hah, ngapain jaga warnet game developer gitu kan? Gak ada duitnya gitu kan." Beda kalau misalkan kamu bilang, "Saya sutradara film," gitu kan. Sutradara film keren ya kayak Joko Anwar ya gitu kan. Kalau dibilang saya game developers, "Hah, jagain warnet, ngapain saya? Udah gak usah nikah sama anak saya gitu, kamu ke warnet aja," gitu kan. Jadi teman-teman dengan data itu, teman-teman bisa nanti slide-nya di print, terus dibawa, di print pas ketemu sama calon mertuanya bisa dikasih lihat data ini aja. Gaji game developers yang sudah sukses di Amerika rata-rata per tahun salary-nya bisa ratusan ribu dolar. Itu mungkin 1,5 M, 2 M per tahun gitu ya, kalau dibagi per bulan ya mungkin bisa 80-an juta, 70-an juta per bulan gajinya gitu kan. Jadi industri game bukanlah industri yang main-main, bukan industri yang kecil, ini industri yang besar. Jadi teman-teman harus bangga lah gitu ya menjadi game developers dan targetin at some point 5 tahun, 10 tahun ke depan ya gaji teman-teman juga 107 ribu dolar per tahun gitu ya. Oke, itu bab pertama. Udah makan waktu cukup lama nih, saya harus agak ngebut. Kedua, pengen cerita tentang game developersnya. Tadi kan marketnya ya, sekarang buat game developersnya. Nah ini quick quiz lagi, cuma ini quiznya gampang sih. Sekarang teman-teman ada yang tahu game ini apa? Battle of Satria Dewa. Ada yang pernah dengar namanya aja? Pernah dengar namanya? 1, 2 pernah dengar, 3 pernah dengar, 4 pernah dengar, 5 pernah dengar. Udah 5 orang doang yang pernah dengar Battle of Satria Dewa. Oke, 5 orang. Ada yang pernah dengar game ini? Pamali game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh banyak gitu ya. Tunggu. Dengar gamenya atau tahu filmnya? Beda loh. Dua-duanya. Oke. Jadi dia adaptasi dari game ke film ya. Ada yang tahu game ini nggak? Para Kacuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh banyak, lumayan, hampir tengahnya tahu Para Kacuk. Ini game tawuran ya, game berantem tawuran buatan Indonesia. Ini ada yang tahu nggak? Coral Island. Tahu banyak yang tahu. Oke, nice. Kalau game ini ada yang tahu nggak? Happy Glass? Oh tahu, Lydia tahu. Oke, banyak yang tahu ya. Good. Kalau game ini? Epic Conquest. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak banyak yang tahu ya. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman, dari sekian banyak game lokal kita yang ada nih ya, ternyata jumlah yang pernah mendengar di masyarakat, ini surveinya Niko sama Kominfo, itu sangat dikit sekali gitu. Jadi yang paling terkenal, yang pernah mendengar nih ya, dari survei ke 1.000 orang, itu nomor 1 Epic Conquest. Itu game di Google Play, teman-teman bisa mainin action RPG bagus gitu ya. Jadi memang nggak banyak yang tahu ya, yang paling populer aja mungkin hanya 30% orang yang tahu kalau Indonesia tuh bisa bikin game. Nah ini pertanyaan menarik gitu kan, padahal jumlah studio game yang lahir setiap tahunnya itu meningkat. Jumlah gamenya juga meningkat. Per 2021 ada 73 studio games, per 22 saya lupa ada berapa angkanya gitu kan. Tapi intinya jumlahnya terus meningkat, jumlah gamenya juga banyak. Memang fokusnya masih banyak di Jawa ya, banyaknya 55%, 20% tuh di Jawa dan Jakarta. Ini PR kita juga nih supaya nanti di pulau-pulau yang lain juga lebih banyak tumbuh game developer baru. Nah ini yang menarik nih. Kenapa di Indonesia nggak banyak yang tahu kalau ada game lokal? Karena mereka nggak jualan di Indonesia, mostly ya. Sebagian besar jualannya di luar. Mereka targetnya ke PC dan global. Indonesia itu ya banyaknya mainnya di mobile kan, tapi mereka bikin game PC. Pendapatan terbesar dari PC global. Nah ini pertanyaan menarik nih. Sedangkan kita di sini kita pengen mengajarkan teman-teman untuk bisa bikin game mobile, tapi teman-teman yang lain di Indonesia saat ini bikinnya yang buat PC global. Kenapa sih nanti itu jadi menarik? Dan capaian-capaiannya juga udah keren ya, kayak Coffee Talk itu kurang dari sebulan pendapatannya udah 7,6 miliar. Coral Island gamenya belum jadi, baru Kickstarter udah dapat 1,6 ya juta dolar gitu ya. Terus Happy Glass ini adalah game paling sukses ya menurut saya di Indonesia di secara global. Itu wah kecil ya, downloadnya udah 100 juta downloads gitu kan. Jadi di Indonesia ini revenue-nya udah jutaan dolar juga gitu kan.
Dan film dari game jadi film itu juga ada Pamali, Dreadout. Ada 2 game lagi yang sebentar lagi akan jadi film, cuma saya belum bisa spoiler, nanti ditunggu aja pengumumannya. Jadi ini ya pendapatannya, teman-teman lihat ya, game developer di Indonesia, 60 studio game kita survei, ternyata memang sebagian besar masih dari global dibandingkan dari Indonesia. Di Indonesia itu cuma 4 nolnya berapa tuh? M ya, 4 M-an, di luar sampai 15 M-an kemarin. Nah, yang menarik ini. Ini adalah komparasi antara orang Indonesia spending game 24 triliun dibandingkan sama orang Indonesia, game developer Indonesia mendapatkan uang dari game. Ini kecil sekali ya, itu titiknya sampai saya bikin pie chart-nya bingung, sampai cuma garis doang gitu kan. Jadi ini tantangannya, di dalam negeri kita ini masih berjuang karena orang Indonesia banyaknya masih bermain dan spending di game dari luar. Sedangkan di dalam negeri orang mainnya masih main dari luar gitu kan. Dan di global pun kalau kita lihat ini ya strata rantai chain of food gitu ya, rantai makanan gitu ya. Game dev kita mungkin belum banyak yang revenue per tahunnya di atas $1 juta. Jadi rata-rata masih di range $100.000 per tahun atau $10.000, dan di luar sana tuh range-nya udah puluhan juta dolar per tahun, ratusan juta, bahkan bilionan dolar per tahun. Artinya apa? Pertama mungkin sedihnya adalah kita masih ketinggalan banget ya. Tapi optimisnya adalah someday kita akan berada di atas. Karena di luar aja bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa gitu kan. Jadi teman-teman siap-siap juga untuk kita naik tangganya pelan-pelan. Dan program seperti ini dibuat untuk membantu teman-teman bisa stepping up. Mungkin tahun ini 10.000, tahun depan 100.000, tahun depan 1 juta, tahun depan lagi 10 juta, bisa terus growing. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan tantangan kenapa game developer Indonesia banyak bikinnya di PC instead of di mobile. Padahal marketnya gedean di mobile gitu kan. Nah ini kalau dari survei, ini general ya, kita nggak ngomong PC mobile. Sebenarnya tantangannya apa sih? Cuma ada 4. Enggak sih, sebenarnya nomor 3 lainnya ya. Jadi lainnya kan sebenarnya banyak ya, beranak. Cuma 3 terbesar adalah 1, kekurangan dana untuk mendapatkan modal untuk bikin game. Yang kedua, kekurangan jumlah SDM-nya. Jadi sekarang ini kebutuhan studio game yang ada 70 tadi untuk mendapatkan talenta, kreator game developer itu kesulitan. Ada 44%-nya. Jadi teman-teman yang nanti ingin bekerja di studio game, sebenarnya lowongannya terbuka. Dan ketiga tuh kekurangan kemampuan dan skill. Sisanya lainnya ada pemasaran, ada segala macam gitu kan. Tapi kalau kita ngomong kenapa di Indonesia game developer kita banyaknya bikin game PC dan untuk masuk ke market global, ada 3 alasannya. Dan ini yang akan kita coba bedah di Gameseed dan melalui inkubasi ini ke depan. Ada business model, market visibility, sama akses ke funding. Ini kita nge-compare sama kalau bikin game PC ya. Pertama dari model bisnis. Kalau teman-teman bikin game untuk PC, itu kita sebutnya dengan premium games gitu ya. Seperti apa sih model bisnisnya? Ini contohlah teman-teman game developer gitu kan. Aku mau coba bikin game yang seru gitu ya. Belajar gimana caranya bikin game yang fun sehingga orang mau main. Dimainin seru. Jadi nih gamenya, oke, kita bisa bikin fun gitu kan. Ditaruhlah di Steam, di e-store, di Epic Game Store sekarang udah bisa gitu ya kalau mau upload di mana-mana gitu kan. Untuk dijual. Harganya bisa 50.000, 100.000, 200.000 gitu kan. Kemudian ada orang suka, bagus nih gamenya gitu kan. Potion Permit, bagus nih gitu. My Lovely Daughter, bagus nih. Beli gitu kan. Oke, dapat duit kan. Tantangannya buat teman-teman yang bikin game di premium adalah mikir, oke, gimana caranya game ini bisa terjual lebih banyak? Gimana caranya akhirnya bisa lebih laku lebih banyak ya gitu kan. Bisa kerjasama sama publishers, bisa diputar lagi uangnya. Dia tahu gitu kan, oh ini bisnisnya ada dari sini nih, ngejual game gitu kan. Kalau kita ngomong mobile, rata-rata model bisnisnya adalah freemium. Pernah dengar ya freemium ya, seperti apa modelnya? Pertama sama ya, kita develop game yang seru. Wah, belajar nih, cari di YouTube tutorialnya, bikin game yang seru gimana gitu kan. Kemudian taruh kan di Google Play sama App Store. Taruh pleng gitu kan. Cuma karena freemium, gamenya tidak berbayar. Orang tinggal download aja kan. Kayaknya user mobile nggak ada yang mau kalau disuruh bayar gitu kan untuk beli game. Mereka pengennya download aja gratis. Akhirnya apa? Wih, yang download banyak. Ada 50 download gitu kan. Mungkin kalau di premium gitu ya, cuma 20 download misalnya, masing-masing harganya 100.000, berarti dapat duit 2 juta gitu kan. Ini ada 200 download. Wih, pas dilihat reviewnya, oh ternyata yang download tante saya gitu kan. Teman sekelas saya gitu kan, teman-teman yang nggak apa-apa mereka download. Tapi 200 download itu nggak ada duitnya. Bingung dia, lah udah banyak yang download, udah banyak yang mainin, tapi kok nggak dapet duit gitu kan. Gimana nih? Jadi pertanyaan gitu kan. Mana nih kok nggak ada duitnya yang masuk gitu kan. Habis itu nanya, yang hari ini download 100 orang, tapi dari 100 orang itu yang besok main cuma 20 orang. Ya,
Kemana 80 orang lainnya gitu kan. Kemudian dari 20 orang yang main hari ini, kenapa cuma ada 1 orang yang beli itemnya gitu kan. Jadi 1 item harga 3.000, jadi punya uang cuma 3.000 gitu kan. Gimana caranya supaya orang lainnya mau beli item juga gitu kan. Terus pas, aduh kayaknya orang nggak mau beli item, taruhlah iklan. Gimana caranya supaya orang mau ngeliat iklannya ya? Waduh, gimana caranya supaya impresinya gede ya? Terus supaya orang datang lagi gitu ya, kita bikin event deh. Kalau lagi bikin item baru event supaya orang mau datang lagi gitu kan. Eventnya apa ya segala macam. Jadi memang kalau kita ngelihat dari sisi model bisnis, PR-nya mobile tuh banyak gitu ya. Yang kita sebut biasanya dengan istilah live ops ya. Jadi nggak bisa sesimpel kayak bikin game yang seru, habis itu dijual, dapat duit. Tapi bikin game yang seru, ditaruh di Google Play atau di App Store, orang download, habis itu mikir lagi nih, gimana biar bisa jadi duit. Nah ini yang bikin tantangan nomor 1. Nah ini ya model bisnis game as a service, ini tricky. Kenapa? Karena di Indonesia industri game baru. Kita baru ada mungkin sekitar tahun 2000-an, di saat di negara lain dari 80-an udah ada. Nomor 1 ya, cara untuk bikin game yang fun-nya aja kita masih belajar. Apalagi bikin game yang fun, kemudian kita mesti mikir live ops-nya. Jadi mesti 2 hal untuk dipelajari. That's why banyak yang saat ini current existing-nya mikir, udahlah nantilah belajar mobile-nya ke PC aja gitu kan. Jadi itu PR pertamanya. Ilmu untuk freemium dan game as a service ini belum banyak. Nah, di sini nanti teman-teman diajarin gitu kan, dikasih contekannya gimana caranya sukses di mobile. Yang kedua, market visibility. Di Google Play saat ini ada 490.000 games tersedia yang bisa di-download. Di Steam saat ini ada 50.000. Steam udah mulai banyak sih. Sebenarnya jujur di Steam udah mulai kerasa crowded gitu ya. Tapi tetap aja di compare ya tetap 500.000 sama 50.000 10 kali lipatnya gitu kan. Jadi jumlah video games aja udah lebih banyak di mobile dibandingkan di PC. Ditambah behavior orang dalam discover game. Kalau di game PC atau di game premium, misalkan kita main game ini, judulnya Valhalla. Ada yang main nggak? Ini game visual novel gitu kan. Oh ada yang main Valhalla ya. Tamat nih, beli gamenya 100.000, tamat nih gitu kan. Beres mainin 5 jam, 10 jam gitu kan. Terus teman-teman yang dilakukan apa? Ada lagi nggak ya game yang kayak gini? Cari gitu kan. Cari. Kayak ketemu Coffee Talk lah, ketemu Monster Prom lah, ketemu Ace Attorney lah, akhirnya beli. Main tamat beli, main tamat beli, main tamat beli. Jadi dari 50.000 itu selama di dalam satu genre, ada kemungkinan teman-teman akan di-download karena ada game serupa yang mirip sama teman-teman. Jadi lebih mudah mendapatkan niche marketnya gitu kan, kemudian orang-orang mau download game yang tipenya. Dibandingkan di mobile. Di mobile kalau teman-teman udah main Mobile Legend, yang lain tuh dianggap musuh gitu kan. Wah lu anak apa lu, Mobile Legend atau AoV lu gitu. Kalau lu AoV jangan duduk di sini, duduk di sana aja gitu kan. Jadi susah gitu karena modelnya game as a service, udah setia sama satu game, invest waktu di satu game, malas pindah ke game yang lain. Beda perlakuannya antara mobile sama PC. Jadi itu ya teman-teman kalau ngelihat, ditambah lagi ada keterbatasan storage. Ini kalau install satu game Mobile Legend udah 5 GB. Handphone gue cuma 32 GB. 10 GB udah penuh sama foto gitu kan. Kalau install game lagi nggak muat. Jadi kalau mau download game baru yang lama harus di-delete. Nggak ikhlas nge-delete Mobile Legend gitu kan. Karena sudah mendarah daging. Untuk toxic gitu ya. Jadi tidak bisa mendapatkan game baru. Nah itu juga tantangan. Terakhir adalah access to funding. Ini pengalaman pribadi ya, mungkin nanti ada teman-teman lain bisa cerita pengalaman berbeda gitu ya. Arsanesia dulu awal 2011 kita fokus di mobile sampai 2019. Di 2019 kita mulai coba juga di PC. Selama 11, ya ketahuan matematika jelek, berapa sih 12 tahun, 13 tahun itulah kita selalu pitching ke publishers, ke investors untuk minta dana modal untuk bikin game, funding. Kalau untuk bikin game premiums, ini yang kita rasakan 3 tahun ke belakang nih ya, ketemu publishers. Kita bawa pitch deck dengan ide game dan prototype. Game-nya belum jadi, belum dirilis. Pitching nih ke publisher gitu kan. Publisher kan, Pap, kita punya game nih gitu kan. Kayak gini konsep-konsepnya, ada game yang sukses juga kayak gini. Lu berminat gak jadi partner kita nge-publishing, kasih kita minimum garanti $50.000, nanti kita revenue split lalalala gitu kan, game-nya belum jadi. Publishernya bilang, wih, ide gamenya bagus. Saya juga suka game kayak gini, saya tahu marketnya, ini $50.000, yuk kita kembangin bareng-bareng. Gamenya belum jadi, udah dapat $50.000 gitu kan. Itu di premium games. Pengalaman dulu ketika bawa game-games mobile kita untuk mencari publishers. Ini pribadi ya, balik lagi ya, mungkin teman-teman ada punya pengalaman berbeda, nanti tolong di-share ya. Sama nih, punya pitch deck, punya vertical slice, punya prototype. Dulu gamenya judulnya Summer Town. Dibawalah
ke US gitu kan, ke GCA, ketemu publisher banyak gitu kan, pitching kita. Wow, kita punya game seperti ini, nanti bisa A, B, C, D, E, F, G, segala macam. Sama kayak waktu kita pitching game premium. Publishernya ngomong apa? Gimana retention day one-nya? Berapa? Udah 50% belum day one-nya. Oh gimana conversion-nya? Oh gimana user acquisition-nya? Segala macam. Dalam hati kayak, mohon maaf nih, gamenya belum jadi, gimana udah ada conversion-nya gitu kan. Justru kita butuh bantuan lu nih untuk memodalin supaya gamenya bagus gitu kan. Jadi dia bilang, nanti balik lagi ke saya kalau sudah day one-nya 51% ya gitu kan. Nah gimana gitu kan. Jadi kita kesulitan untuk mendapatkan funding untuk mobile. Jadi akses to funding itu memang menjadi salah satu poin yang kenapa saat ini game developer di Indonesia juga prefernya ke PC. Karena di saat mereka butuh dana untuk bikin game, ada publishers di PC yang mau nyuntikin dana di depan. Sedangkan di mobile masih jarang. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, 3 masalah tadi akan terjawab semuanya di game sheet. Kalau tidak terjawab, kita salahkan Mas Wafi mungkin ya. Ini berarti materinya kurang bagus nih gitu kan. Tapi hopefully beres dari sesi inkubasi nanti, teman-teman tahu gimana caranya bisa dapat uang di mobile. Yang kemudian tadi bab 1, 2, 3, yang keempat sedikit tren aja nih biar teman-teman kebayang di mobile. Ini mungkin quiz simple. Teman-teman silahkan perhatikan gambar ini. Ini adalah pendapatan pemasukan dari Activision Blizzard. Yang kiri itu pendapatannya 1,9 billion dari Activision, dari Blizzard itu 0,7 billion, dari King, dia habis ngebeli King ya. King itu bikin Candy Crush 0,7 billion. Di sebelah kanan itu expense-nya, kemudian ada operating profit-nya, dia punya profit 0,4 billion gitu ya. Total revenue dia di quarter 4 2002 itu 2,3 billion dolar. Perhatikan baik-baik gambarnya. Dalam hitungan ketiga Anda akan tertidur. Bukan hipnotis. Oke. Yang kedua gambar ini. Ini EA. EA itu dia ngebagi dari konsol, PC dan mobile. Revenue-nya dia 1,9 billion dolar. Ini profitnya segala macam gitu ya. Game-game EA keseluruhan ya. Ini yang di tahun salah nih, bukan 2003 kalinya. Ini harusnya 2022. Oke, pertanyaannya apa persamaan dari dua gambar di atas? Ada yang bisa nemu nggak? Gambar ini sama gambar ini. Persamaannya apa kira-kira? Apanya? Net profitnya kecil. Oke, ada lagi yang bisa nebak? Persamaan dari dua gambar ini nih. Expense-nya lebih besar daripada profitnya. Oke. Ada lagi yang bisa menemukan kesamaan dari dua gambar ini? Gedenya dari konsol. Oke, betul. Ada lagi? Udah tidak menemukan persamaan? Tengahnya bolong, betul. Persamaannya menarik. Jadi kayak bibir gitu ya bentuknya. Oke. Persamaan dari gambar dua di atas adalah teman-teman perhatikan. Pendapatan mereka, regardless dari platformnya apa ya, PC, konsol, mobile, revenue dari game as a service-nya lebih besar daripada revenue full games-nya. Perhatiin yang bisa ada lightsaber-nya nggak ya? Oh ada. Ini nih, product sales, in-game subscription, full games, live service. Gendut porsinya teman-teman perhatikan ya. Jadi mau platformnya apapun ini kan digabung nih semuanya. Ternyata diakumulasi yang lebih besar justru dari game as a service-nya. Nah, ini menarik nih gitu ya. Mereka bikin game PC, bikin game mobile, tapi justru jualannya bukan model bisnisnya game premium yang tadi ya, yang gambar pertama. Justru lebih gede dari yang live service sama in-game purchase-nya. Ini datanya Ubisoft. Di Ubisoft ini, kalau misalkan dia tradisional games tidak menggunakan metode game as a service gitu ya, itu ya udah di year 2 pendapatan dia hanya 30% dari revenue yang dia dapatin di year pertama penjualannya. Tapi once dia implement game as a service, dia maintain terus usernya, dikasih konten baru, diberikan tambahan segala macam, bisa tetap generate profit sampai hampir setengahnya di tahun-tahun berikutnya. Jadi revenue-nya bisa lebih besar. Jadi kalau Ubisoft statement-nya dia adalah in the future lebih mudah dalam konteks membuat game yang as a service. Either bayar di depan jadinya premium, atau nggak bayar di depan jadinya premium, tapi mindset bisnisnya sudah game as a service. Ini kita nggak bisa cuma jualan doang nih, udah jualan terus next apa gitu, kita harus memberikan experience lebih. Jadi buat teman-teman bisa perhatikannya, bahkan si Gameloft pun juga berpikir, oh sekarang kita udah harus cross platform, udah lagi nggak mikirin mobile PC atau konsol, tapi mikirin ini ada sebuah bisnis model yang kita harus acquire. Pemikiran game as a service yang biasa ada di premium, ternyata dipakai juga sekarang di premium.
Nah, jadi teman-teman, kalau ada yang bilang biasanya mindsetnya, oh kalau kita bikin game dengan freemium model is evil business gitu kan, menggait revenue sebanyak-banyaknya gitu kan. Iya, kalau misalkan yang digait itu mengeluh, sedih, jadinya kesel, jahat gitu kan. Tapi yang kalau mengeluh jadinya gembira, bukannya itu ya poin utamanya kan. Kita yang memberikan entertainment buat orang-orang sehingga orang-orang ngerasa ini punya value sehingga gue mau spending. Tinggal cara spendingnya gimana, one time only atau panjang gitu kan. Jadi ilmu game as a service ini, jadi teman-teman lulus dari game seat nanti, walaupun nanti teman-teman sukses di mobile, ilmunya teman-teman bisa pakai juga kalau teman-teman pengen masuk ke konsol juga. Jadi itu sama mungkin ini sedikit tren aja buat di Indonesia sama negara berkembang yang mungkin pengayaannya materi tambahan karena waktunya sudah mau habis. Pertama adalah ini. Di Indonesia, gamers itu booming ketika era internet murah dan handphone murah. Dulu kalau mau main game harus punya TV, harus punya komputer, atau harus punya Sega atau PS1 gitu ya, itu kan costly. Kalau sekarang dengan modal 1,5 juta rupiah, 2 juta rupiah, dan internet, orang bisa bermain game. Nah, teman-teman nanti siap-siap gitu ya, ketika kita nggak tahu kapan, mungkin 5 tahun lagi, ketika 10 tahun lagi, ketika internet sudah stabil, sudah 5G, mungkin ketika 6G gitu kan. Di zaman saya dulu tahun 2000-an, di mindset saya adalah untuk bisa bermain game bersama teman-teman, ya harus ke warnet, pakai LAN, main CS. Di zaman saya nggak ada bisa kepikiran ada yang namanya internet, kita bisa main sama teman kita beda negara di saat bersamaan main Fortnite. Dalam waktu 10 tahun, revolusinya bisa gede itu. Ke depan teman-teman siap-siap gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mikir, oh kalau mau bikin game yang triple A yang bagus, yang kayak Hogwarts Legacy, kayak God of War Ragnarok dan sebagainya, itu nggak bisa di Indonesia gitu ya. Tapi mungkin ketika nanti semua orang sudah tidak lagi perlu konsol atau PC, bisa main itu di handphone dengan cara streaming, mungkin itu akan jadi potensi juga. Jadi teman-teman perhatikan tren ini. Sama tren kedua yang menarik adalah ini. Daya beli masyarakat Indonesia itu rendah di negara yang berkembang gitu ya. Makanya kalau mereka disuruh beli God of War harganya 700.000, mereka nggak mau gitu, nggak sanggup gitu kan. Tapi kalau disuruh beli ketengan, diamondnya Mobile Legends 3 ribuan, mereka spending. Mungkin dalam waktu 3 bulan, 4 bulan kalau diakumulasiin ya 700.000 juga spendingnya gitu kan. Cuma buat mereka ya 3.000, 5.000, mereka sanggup. Tapi kalau misalkan langsung 600.000, 700.000, mereka nggak sanggup gitu kan. Saya nggak tahu ya apakah ini jadi ide buat Sony PlayStation untuk nanti bikin cicilan di platformnya atau di Steam gitu ya. Beli God of War Ragnarok bisa cicilan, bayar 3.000 per hari gitu ya. Mungkin saya nggak tahu. Tapi teman-teman ada bisnis model yang ini juga teman-teman mesti perhatikan, yaitu subscription model. Kayak mungkin dulu nggak banyak dari kita yang beli CD musik ya buat dengerin lagu. Banyaknya download MP3 gitu ya. Tapi akhirnya nggak banyak kan. Tapi begitu ada Netflix, Spotify, orang-orang bisa dengerin di Spotify. Begitu ada YouTube, orang-orang bisa dengerin di YouTube dan kreatornya juga bisa mendapatkan uang. Teman-teman juga keep an eye terhadap tren ini, karena ini bisa jadi the future of alternatif lah untuk orang-orang bermain game bagi yang tidak sanggup terutama di negara berkembang. Jadi dua tren ini yang teman-teman tolong perhatikan, bisa jadi ini akan mendisrupt di industri game kita ke depannya. Terakhir, semoga masih ada waktunya, example case yang ada di Indonesia dan saya sedikit share yang dialami sama Arsanesia. Oke, ini adalah game yang cukup booming di tahun 2000 berapa ya? 14-an, 2015, 2016 kalau salah ya. Tahu bulat, ini bisa dibilang era di mana orang Indonesia, gamers Indonesia mulai kenal sama game dari Indonesia. Ini tuh menarik. Kreatornya orang Bandung, Eltwin sama Jevin, adik kakak gitu ya. Ini bukan game yang mereka bikin dengan wah market research yang apa segala macam. Ini mereka lagi jaga booth di acara kota animasi di Bandung itu. Baros, ya lagi ada acara animasi di Baros, mereka jaga booth di situ. Lagi nggak ada pengunjung gitu ya. Di seberangnya ada tahu bulat gitu ya. Kita game-game bareng di situ gitu kan. Jadi ya sesimpel kayak ngeliat apa yang seru, apa yang lucu mereka publish ternyata bisa booming. Jadi teman-teman bisa dilihat kita bisa masukin bersaing dengan kearifan lokal. Ya. Tahu bulat ya, arif sekali gitu ya. Saya yakin Ubisoft, Gameloft gitu, King, Tencent gak ada yang tahu bulat gitu kan. Tapi teman-teman tahu apa yang lagi sukses di Indonesia. Ini si On Games ini emang gokil sih. Waktu kemarin ini teror lato-lato terjadi yang bikin kita muak sekali karena setiap komplek pasti anak-anaknya pada tak-tok gitu ya. Nah On Games menambah kemuakan kita dengan bikin versi mobile-nya. Jadi mereka bikin lato-lato mobile dan itu sempat sukses. Waktu lato-lato lagi rame tuh mereka kayaknya top 3, top
Lato itu ya di Google Play bikin game Lato-Lato juga. Jadi sepertinya ini strategi yang menarik buat teman-teman untuk melihat apa yang lagi populer di Indonesia gitu. I don't know, mungkin aduh di record lagi Pajero gitu atau mungkin apa gitu ya, Rubicon atau apa, teman-teman bisa bikin gamenya gitu kan. Jadi siapa tahu itu lagi rame gitu ya. Yang kedua, jangan banyak ketawa, nanti saya di depan ada nasi goreng, abang nasi goreng bawah hati lagi. Selera Nusantara ini dari Gambir Studio, ini dia nge-share di YouTube, di Facebook, game ini sukses mendapatkan revenue mata uangnya Tesla gitu ya, 2 Tesla dari game ini. Dan organik gitu ya, dia bilang. Ini gamenya cuma game, bukan cuma ya, susah juga sebenarnya bikinnya. Ini gamenya mau masak-masakan, time management, tapi dengan ada story-nya gitu ya, dimana kalau misalkan teman-teman mau buka chapter baru, teman-teman bayar. Dan ternyata orang Indonesia suka dan mau beli. Ini misterius ya, kenapa bisa sukses? Bus simulator. Jadi merasakan jalur pantura gitu ya. Ini di mobile sukses sekali gitu ya. Jadi ini kan kearifan lokal ya. Mungkin di Eropa tidak ada tuh jalur pantura yang meliuk-liuk gitu ya. Mereka udah naik kereta cepat semua gitu kan. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman kalau mau bikin game. Apa nih yang kira-kira Indonesia banget nih gitu kan. Jadi teman-teman harus lihat kira-kira masuknya seperti apa. Kalau yang sukses di global, nih, wah ini keren banget nih. Ini salah satu mentor saya gitu. Saya banyak belajar dari mereka. Namanya Mini Racing Adventure gamenya. Nama developernya Minimo. Minimo tuh panjangannya minim modal. Karena mereka bikinnya di kos-kosan gitu. Minim modal sekali gitu kan. Yang saya keren dari mereka apa? Orang yang bikin game ini, bikin game Mini Racing Adventure itu, memang passionate sekali terhadap RC. Remote control. Jadi dia ketika bikin game ini, yang dipikirkan gimana caranya supaya feel kalau mobil ngelewatin gundukan dan jatuh, gravitinya itu fisiknya pas. Jadi ketika saya sekamar sama dia, kesannya serem juga ya. Dulu waktu acara pernah satu event di hotel, acara Backcraft juga BDD, itu ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik, dia buka dashboardnya, dia buka Unity-nya, dikasih lihat betapa dia ngulik banget supaya feel-nya harus sama persis kayak kalau dia main RC, mobil balap. Dan karena dia sangat paham dengan RC, dia tahu trennya. Jadi kalau misalnya saat ini lagi tren casing mobil tuh istilahnya apa, chassis ya, apa ya? Ya casingnya lah gitu ya. Yang lagi ngetren apa? Misalkan lagi ngetren kayak VW gitu kan. Oh dia bikin itu gitu kan. Dan wah ini juga direkam. Nanti kalau lagi off record saya share ya revenue per bulannya itu nanti bisa share. Tapi intinya gini, jokesnya adalah kalau udah tahu angkanya, misalkan Minimo lagi mau bikin event, mengeluarin DLC mobil baru, ini jawaban kita bertanya-tanya, Om, ini mau bikin DLC lagi mau beli rumah di BSD ya gitu kan. Jadi udah kebayang nih, dia udah tahu karena trennya apa, begitu dia rilis itu di download sekian banyak. Yang mainin gamenya dia itu adalah orang-orang motorbiker bertato, yang mobil-mobil mewah, motor-motor mewah. Dia tahu taste-nya, tahu trennya. Jadi teman-teman, I don't know, mungkin teman-teman di sini ada yang antusias terhadap suatu objek yang itu punya market. Begitu teman-teman angkat itu jadi game, mungkin itu akan jadi marketnya teman-teman. Kalau Minimo itu mobil, nggak tahu, mungkin teman-teman ada antusias main keong gitu yang di jalan gitu ya. Nggak tahu, mungkin ada trennya keong-keong tipe apa gitu kan. Beneran, teman-teman kalau lihat di Google Play sekarang, game nomor 1 top free itu tip X, balapan tip X. Itu kan nggak habis pikir ya, kenapa tip X balapan bisa sukses. Jadi mungkin di anak-anak SD sekarang lagi ada tren tip X apa yang rame dibikin gamenya gitu kan. Nah itu sangat-sangat lokal sekali. Teman-teman cari gitu kan apa yang lagi rame atau yang teman-teman sangat expert di dalamnya sehingga tahu apa yang akan disukain. Ya mungkin yang wibu-wibu tahu nih sekarang tren-tren apa yang lagi rame gitu kan, di Jepangan apa ya teman-teman bikin. Jadi fokus main di situ seperti Mini Racing Adventure. Kalau yang ini, wah ini juga gokil sih. Ini studio game dari Surabaya namanya Game5 Mobile. Tapi dia agak rese pas saya tanya, Steve sebenarnya resepnya sukses di mobile apa sih? Kenapa Game5 Mobile ini si Happy Glass bisa 100 juta download gitu kan? Jawabannya, Dap, di mobile tuh untuk sukses gampang kok. Oh iya gampang. Iya, yang penting cuma LTV lebih besar daripada UA. Nah, tadi teman-teman belajar dari Dev dan Fan ya gitu kan. LTV itu lifetime value, jadi pendapatan dari gamenya lebih gede daripada cost untuk nge-acquire user baru iklannya. Ya angkanya sih gampang formulanya, cuma dapatin LTV yang bagus dan UA yang bagus itu yang susah gitu kan. Tapi dia melakukan hal itu. Dan resenya lagi adalah waktu di Summertown itu ya, Summertown tuh kalau nggak salah day one, orang yang hari ini download dan besok balik lagi, itu cuma 30% atau 25%. Jadi misalnya hari ini ada 100 download baru, besok yang main dari 100 itu cuma 25. Yang 75 nggak main lagi.
Itu namanya day one ya. Si Game 5 Mobile cara bermainnya adalah mereka akan bikin sebuah prototype game dan sebuah iklan game palsu. Kemudian prototipe game palsu itu dicobain ke 1.000 orang, iklan game palsunya dicobain di Facebook sekitar $1.000 atau $2.000. Ada 2 indikator. Satu, dia akan melihat retention day one-nya. Retention day one-nya harus di atas 50%. Game saya dulu cuma 30% gitu kan. Dia harus di atas 50%. Baru nanti dia lihat yang iklannya. Ongkos iklannya berapa gitu kan. Kalau ongkos iklannya mahal, di-kill. Walaupun gamenya udah di atas 50%. Jadi gamenya bagus tapi tidak berpotensi viral, sama dia di-kill. Saya dalam hati, game lu yang bagus dan tidak viral, mending buat gue aja deh, daripada lu kill gitu ya. Gue mau kok menampung game dengan 50% day one gitu, itu bagus itu kan gamenya gitu kan. Tapi dia kill project-project itu, karena dia pengen combine antara LTV yang bagus dengan user acquisition yang murah. Itu Happy Glass. Nah, tadi sukses ya story-nya, saya mau cerita sukses kisah gagal juga, biar fair gitu ya. Nah, kalau sukses story mungkin ke game orang lain enak ya, kalau gagal game orang lain kan nanti dia emosi gitu kan, pencemaran nama baik, UU ITE gitu kan. Jadi saya pakai game Arsenisi aja contoh gagalnya. Di tahun 2013 kita pernah bikin game namanya Roly Poly Penguin. Literally reverse engineering dari Pokopang. Ada yang tahu game Pokopang? Nggak ada yang tahu ya? Itu game Line zaman dulu ya, game Line. Ada yang tahu Line? Tahu ya, kalau Line tahu ya. Line tuh dulu nge-publish game, salah satu game di publishnya itu adalah Pokopang. Mainnya simple kayak gitu. Kita literally amati, tiru, dan modifikasi. Diikutin, literally sistem penghitungan skornya itu saya ngerekam screen-nya, saya hitungin, oh kalau dia 5, chain 5 skornya berapa, chain 6 skornya berapa, itu ikutin persis. Animasinya juga ikutin frame by frame, cuma temanya dibedain. Jadi benar-benar amati, tiru, modifikasi dari Pokopang. Itu cara belajar yang menurut saya paling mudah lah gitu kan. Nah, bisa dilihat ya problem pertama ya, nanti teman-teman akan banyak belajar tentang ini juga dengan sesi-sesi pembicara berikutnya. Itu dapetin user. Aduh kecil banget, angkanya saya juga nggak kebaca gitu ya. Awal-awal itu per hari downloadnya kayak cuma berapa? 800, 200, 300. Oke, namanya juga baru launching gitu ya, gede. Abis itu kayak kalau di UGD, kalau orang meninggal kan tuh datar gitu kan, udah nggak ada yang download lagi. Cuma 5, cuma 3, cuma 2 gitu kan. Wah gimana nih gitu kan, akhirnya kita harus melakukan suatu hal gitu ya, mulai dari App Store optimization, nanti dibahas juga user acquisition, supaya angkanya naik lagi seperti itu. Jadi oke, bisa nih bikin kayak gini, naik angkanya, oh tahu caranya. Kemudian dari retensi gitu kan, awalnya orang yang main dari yang download per hari cuma 200-an gitu kan, yang main per bulan cuma 2.000-an. Wah gimana nih caranya supaya retensinya naik gitu kan. Oh ya coba dengan berbagai macam cara, tambahin fitur baru, tambahin event segala macam, bisa naik 10 kali lipatnya. Oh ya berhasil gitu kan. Nah, masalah paling trikinya adalah ini. Dikonversi, orang yang beli. Kita modelnya pakai purchase buat beli baju gitu kan ya. Di kanan tuh ada baju-baju kecil-kecilnya gitu kan. Wah, ini tantangan terbesar ya ternyata. Orang yang main itu nggak banyak yang beli. Akhirnya gamenya pun secara profitable, kita ngerasa aduh ini kayak pakai game ini kita nggak bisa lanjut nih, nggak cukup buat ngebayarin perusahaan. Tapi udah dapat nih formulanya. Next game kita iterasi yuk gitu kan. Niat awalnya cuma dari Roly Poly Penguin, kita tambahin apa yuk gitu ya supaya bisa lebih sukses gitu kan. Tambahin 1-2 mekanik game barulah supaya bisa lebih sukses. Gebleknya kita adalah terlalu berambisius. Merasa sudah pernah bikin game sekali dan merasa ya lumayan lah dapat duit next game kita. Misalkan Roly Poly Penguin itu cuma isinya kita satu mini game shopping. Itu aja tuh core loop-nya. Di Summer Town game yang tadinya direncanakan hanya jadi iterasinya aja, itu udah mana yang kayak Pokopangnya ada banyak, working menunya ada 4 atau 5 game. Kemudian ada shopping, ada friends, ada decoration, ada kitchen, ada aquarium, ada apa. Udah langsung ngoyo, maunya macam-macam banyak, gak jelas gitu kan. Akhirnya adalah game ini tidak bisa rilis. Karena tidak bisa menemukan, nanti mungkin Vandri bakal banyak cerita ya. Core loop-nya, pilarnya apa nih game ini mau dibawa kemana. Kita spending mungkin hampir berapa ya. 2 tahun, 3 tahun, mungkin hampir habis 700-800 juta, hampir 1 M untuk bikin game ini. Yang akhirnya harus kita scrap. Karena tidak punya visi yang jelas. Mau kita launching juga orang nggak tahu ini game apa, mau dibawa kemana, apa mau kayak Pet Society, mau kayak Animal Crossing, mau kayak dulu tuh ini. Ada yang tahu game Tamagotchi yang coklat jelek itu nggak? Nggak boleh jelek, pencemaran nama baik. Depannya P, belakangnya U, 3 huruf. Nah itulah. Nah itu tuh dulu sempat juga kebawa ke situ. Jadi nggak punya visi yang jelas, mau kayak siapa ini game gitu kan. Kalau waktu bikin Roly Poly Penguin jelas, mau kayak Pokopang. Core loop-nya kayak gini, jadi kita nggak kemana-mana gitu kan. Begitu
kita akan bikin lebih besar gitu kan, apalagi habis dapat investment kan, wah kita punya runway 2 tahun gitu kan, itu langsung liar gitu. Jadi teman-teman nanti pastikan di sesinya Fundry belajar tentang produk pilar supaya tidak terjebak di yang seperti ini. Dan di game baru kita, nah ini mungkin sedikit trik kali ya buat teman-teman gitu ya. Di game Project Unsik gitu ya, itu gamenya adalah fokusnya di PC dulu. Gamenya untuk premium. Loh, kenapa gitu kan tadinya fokus di mobile, sekarang gamenya fokus di PC? Karena kita pengen ngejar ininya. Sesimpel pengen ngejar, kita balik dulu deh, bikin game yang fun-nya dulu. Satu itu, yang kedua fundingnya. Fundingnya kita dapetin dulu. Tapi kita belajar dari si Among Us. Among Us itu sempat liris di mobile, kemudian baru sukses ketika dia rilis di Steam dan dimainin sama Twitch. Twitch player main rame, plus ada pandemi waktu itu kan. Baru dia sukses. Tapi karena dia ada di mobile juga, orang di mobile dan orang di PC bisa main bareng gitu kan. Dan kita ngeliat ini formula yang menarik dan bisa direplicate. Kita kan mikir, ini terjadi hanya karena pandemi. Ternyata bisa direplicate. Ada game namanya Gus Gus Duck yang juga kesuksesannya juga cukup tapi tidak sesukses si Among Us, tapi lumayan lah gitu kan. Dan kita ngerasa kayak, kayaknya kita pilarnya mau ke sini nih. Mau kayak Among Us, mau kayak Gus Gus Duck, tapi dengan tema horor, mekaniknya mau kita ambil dari mekanik seperti Dead by Daylight. Sesimpel itu pilarnya. Nah, tapi dari awal kita sudah ngedesain ini untuk bisa cross platform. Di PC main pakai mouse dan keyboard enak, pakai controller support, dan di mobile pun udah siap. Ada touchscreen support, ada dynamic UI dan lain sebagainya. Jadi di Project Unsik kayak kita pengen kembali, udahlah jangan pusing, jangan terlalu liar idenya, fokusnya harus ada pilarnya yang jelas, harus ada kiblatnya ini mau kemana, supaya nggak kemana-mana, dan kita cari yang potensi income-nya paling gede, which is pertama mungkin dari bantuan dari publishers, dibantu nggak sendirian, makanya kita mulai dari PC dulu. Tapi kita tetap believe market mobile gede dan kita nggak mengambil kesempatan di market yang mobile di Project Unsik. Nah, oke, semoga nggak kepanjangan sesinya. Intinya kesimpulannya adalah market game itu selalu bertumbuh besar dan yang paling besar di antara semua bukan ekonomi kreatif, industri entertainment digital lainnya gitu kan. Jadi mobile market ini ada something yang nggak bisa teman-teman hindari untuk sukses. Dan data tren menunjukkan bahwasannya skill game as a service yang teman-teman bakal pelajari di inkubasinya Gamesit selama beberapa bulan ke depan, itu bermanfaat banget buat teman-teman, baik nanti teman-teman bikin game PC maupun game konsol maupun game mobile. Walaupun memang sangat sulit ilmunya, tapi kalau teman-teman bisa acquire, kalau misalnya ada yang bisa ditanya, ada yang bisa diduplicate, itu teman-teman bisa pakai. Sama yang terakhir adalah ini buat saya, andai 2011 ada event kayak gini gitu ya, mungkin sekarang saya udah dimension tinggalnya ke sini naik helikopter gitu ya. Jadi, tapi teman-teman bersyukur punya program ini hari ini, sudah ada yang pernah gagal dan sudah ada yang pernah sukses, yang mau menjadi mentor teman-teman, yang mau membagikan ilmunya secara cuma-cuma pada teman-teman. Jadi siap-siap nanti habis ini ada 3 pembicara yang menurut saya juga ini mentor-mentor saya juga gitu ya. Dev ini jagoannya di bisnis ya. Dulu waktu 2019 pertama kalinya saya ke event game di US, saya tuh kerjanya tuh ngintilin Dev gitu kan. Dev mau meeting sama siapa lagi nih? Ikutan dong, gue kayak ikan apa sih yang di bawah ikan paus yang nempel gitu kan. Ikutan dong nempel, bantuin kenalin, bantuin apa. Jadi kalau nanya-nanya bisnis model, biasanya saya nanya ke Dev, dan Dev hari ini datang buat sharing sama teman-teman. Fundry, wah ini master nih. Langka sekali kalau Pokemon tuh Pokemon rare nih. Jarang-jarang dia datang. Kalau misalkan ditanya, di Indonesia 3 orang yang paling jago game design, saya bisa bilang 1 Fundry. Nah, ini salah satunya adalah Fundry. 2 lainnya tebak aja nanti ya. Cuma salah satu dari 3 itu datang ke sini, tolong dimanfaatkan. Biasanya kalau ada Fundry di event game dev tuh semua orang pada datang gitu buat nyerap ilmunya. Sama yang ketiga, ini dapurnya ini luar biasa nih. Gue nggak tahu apakah dia hari ini akan nge-share angkanya. Cuma kalau nggak nge-share angkanya, dia akan nge-share caranya gitu ya untuk mendapatkan angka yang super fantastis. Itu bikin kesel sih. Bener tadi Dev bilang, Dem lu kalau tahu angkanya Yanu, lu pasti emosi. Emang emosi sih, gede banget angkanya gitu kan. Dan teman-teman akan dapat caranya di hari ini. Jadi pastikan stay tune sampai akhir. Yang juga di rumah kayak host gitu. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dengan pembicara-pembicara yang hebat. Paling itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang kurang nanti bisa connect di Instagram. Selamat siang. Terima kasih Mas Adam Ardi Sasmita. Yang tentunya tampil fresh dan ganteng di pagi hari ini. Pasti rahasianya karena suka main game ya? Betul.
Terima kasih atas ilmunya dan materi yang sangat luar biasa. Dan di sesi ini ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka udah langsung main sayang-sayangan. Tak kenal maka kenalan. Jadi sesi sekarang adalah kita berkenalan dulu karena ini undangannya ada sekitar 30 orang yang tersebar di Jawa Barat. Mungkin saya akan bertanya dulu mulai dari yang paling ngantuk kayaknya ya. Selamat pagi, sama siapakah namanya, dari mana? Hari dari Karawang. Oke, Mas Hari kesini sama siapa? Sama teman-teman satu tim. Oh, banyakan, nggak sendirian, bertiga. Kenapa suka game? Karena dari dulu emang tadinya hobi gambar, tapi kan dari gambar terus senang nih di game gambarnya bagus-bagus. Akhirnya senang main game, tapi dari main itu jadi pengen bikin. Nah sekarang ini ya begitulah jadi apa ya, ke game dev itu karena itu awal. Oke, sebetulnya cita-cita dari kecil pengen apa? Jadi presiden ya. Terima kasih Mas Hari. Yang kedua. Oke, nanti perkenalannya ternyata masih banyak lagi karena ada sekitar 30 orang, tapi kita lempar dulu ke moderator yang cantik. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Aduh, saya jadi malu dibilang cantik. Tapi karena mostly biasanya di game industry itu kan kebanyakan memang cowok ya, jadi sering merasa paling cantik. Jadi buat teman-teman yang cewek-cewek yang di game developer, kalian bakal sering merasa cantik. Paling cantik, oke. Oke, tadi kebetulan karena tadi vibe-nya juga lagi kenalan ya, jadi sekalian saya kenalan juga. Kebetulan tadi mic-nya belum berfungsi pas di awal. Perkenalkan teman-teman, saya Lydia. Saat ini kebetulan lagi bantuin teman-teman di Gamesit. Jadi aku akan ngemoderatorin untuk sesi pertama bareng Adam. Kalau aku sendiri di day to day biasanya lagi di Agate ngurusin tim desainnya. Tapi khusus hari ini aku jadi moderator untuk bantuin apa ya? Mungkin untuk kita gali belajar lebih banyak dari Mas Adam dan nanti speaker-speaker yang lain. Oke? Sip. Oke, mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, aku mau ini dulu kali ya, mau confirm dulu. Sorry ke panitia, kita punya waktu berapa lama ya buat sesi tanya jawab ini? 15 menit. 15 menit ya, oke, berarti sampai 10.25. Wah, oke, mepet sekali. Baiklah. Pertama, teman-teman, kalau tadi teman-teman udah mau mengajukan pertanyaan, bisa isi dulu di Slido. Ada linknya yang di running text untuk teman-teman yang di online ataupun yang offline. Atau teman-teman bisa buka Slido, terus masukin angka 9687050. Udah dicatat. Udah dicatat. Terus in addition, aku juga mau minta nanti teman-teman sambil teman-teman dengerin tanya jawabnya ini, teman-teman bisa sambil ini juga nih, misalkan make note di Instagram Stories, teman-teman bikin kayak apa ya, kayak coba teman-teman tuliskan apa yang teman-teman pelajari, share di Stories, terus tag si Gamesit, Instagramnya Gamesit. Kenapa melakukan itu? Karena kalau dari pengalaman aku nih, kalau kita belajar, penting banget teman-teman tuh nge-rephrase apa yang teman-teman pelajari dengan bahasa teman-teman sendiri. Itu bakal ngebantu teman-teman untuk lebih ingat apa yang teman-teman pelajari. Oke? Sip. Oke, kita langsung go through ke pertanyaan ya, biar kita bisa maksimalin sesi tanya jawab sama Mas Adam. Oke. Pertama, aku mau mungkin buka dari ini ya, buka dari Slido dulu. Kita lihat pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan. Oke, kayaknya yang aku mau ngambil pertanyaan yang ada like-nya dulu. Aku setuju nih sama yang udah like. Jadi dari Aris Suwandani, ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, apakah kita sebagai game dev lokal bisa menargetkan pasar global dengan mengesampingkan pasar lokal? Dan yang kedua, apakah mengangkat kearifan lokal bisa dikemas untuk pasar global? Langsung gimana Mas Adam? Wah, ini pertanyaannya kok langsung susah nih. Aduh, sorry ya, soalnya cuma 15 menit Mas, gimana dong? Harus dimanfaatkan secara maksimal. Secara revenue akan lebih make sense dari bisnis kalau kita ngincar global. Ya enggak? Jadi kalau kita bisa mengakses ke 300 billion, kenapa kita cuma ngincar 1,9 billion? Enggak make sense dong. Tapi mungkin secara battlefield persaingan gitu ya. Bersaing di 300 billion itu mungkin lebih sulit dibandingkan bersaing di 1,9 billion. Jadi pasti ada stepsnya. Mungkin steps pertama teman-teman happy bisa punya pendapatan 40 juta per bulan.
itu sangat bisa di-achieve kalau teman-teman di market lokal ya, dengan tadi ya mengetahui kearifan lokal, ngambil yang lagi populer, apa segala macam, kayaknya 40 juta sampai 100 juta per bulan itu masih angka yang masih make sense gitu kan. Tapi once teman-teman udah punya tim nanti besar jadi 50 orang, 60 orang, 50 juta nggak cukup dong, pasti pengen grow, pengen apa segala macam, kayaknya di saat itu teman-teman juga sudah mikir ke market global sih. Tapi pertanyaan menariknya adalah apakah game dengan kearifan lokal bisa masuk ke global, ini tantangan harus dipecahkan. Karena kalau kita ngomong topik-topik kayak kalau ada tema tentang Viking, tema tentang samurai, tema tentang apa, kita udah punya bayangan, oh seru ya begitu ya. Cuma kalau kita ngangkat tema yang Indonesia gitu ya, orang mungkin gak relate. Nah proses relatability ini yang jadi tantangan gimana bisa dikemas dengan baik. Jadi keywordnya adalah kalau misalkan mau ngincer global, jangan jadikan si lokalisasi atau kultur Indonesia itu sebagai unique selling point-nya, tapi jadikan sebagai naratifnya. Contohnya ya kayak game-game yang ada kayak Coral Island gitu kan. Itu kan yang dia jual ini adalah game farming. Tapi di dalamnya ada orang Indonesianya. Coffee Talk juga bukan game tentang Indonesia, tapi ada STMJ-nya. Space for the Unborn juga tidak menjual, ini adalah game Indonesia dengan Surabaya segala macam. Tapi ini adalah game tentang cerita dan apa segala macam. Jadi kalau mau ngejual boleh Indonesia, tapi lebih ke arah unique selling point-nya harus yang diterima di global juga sih. Oke, jadi kalau kita simpulin lebih kayak opportunity di global menarik, tapi kita juga sebagai game developer bisa menemukan cara kita untuk menginclude misalkan kearifan lokal kita di dalam gamenya ya. Tadi udah disebutin contohnya Coral Island atau misalkan Coffee Talk ya. Oke, pertanyaan berikutnya karena tadi pertanyaannya cukup sulit ya, mungkin aku ambil pertanyaan yang agak ringan sedikit. Ya, nah, gampang. boleh. Jadi tadi kan kita udah ngelihat bahwa freemium games atau mobile games ini sangat menarik gitu, sangat opportunity-nya sangat besar. Mungkin kebetulan kan ini juga kita sama-sama belajar, kalau dari pengalaman Mas Adam atau dari yang Mas Adam lihat gitu, tadi kan kegiatannya beda, tapi secara tim sebetulnya expertise apa sih yang ada, yang perlu ada ketika kita bikin game as a service? Tadi kan sempat dibilang tuh susah, katanya lebih susah, lebih kompleks. Apa sih skill apa sih yang harus dipunya untuk bikin game as a service, tapi mungkin belum tentu diperlukan pas bikin premium game? Walaupun sekarang game premium udah mulai banyak ya, tapi skill yang paling dibutuhkan tuh kebaca data. Ngebaca data, hari ini orang yang main berapa banyak, yang klik berapa banyak, ngekliknya di mana. Jadi mungkin skill tentang user behavior, user centric design, itu skill-skill sekarang ini lebih banyak dibutuhkan untuk game premium ya. Oke, jadi berarti baca data sama mengerti user behavior design. Kayaknya itu bakal dibahas lebih lanjut di sesi berikutnya ya Mas. Betul. Kelihatannya. Ini bukan berarti yang game PC nggak butuh ya. Game Betul, PC bisa itu juga lebih bagus. Cuma kalau game mobile tanpa itu nggak bisa. Betul ini ya, mungkin lebih sering ketemu masalah itu ya. Jadi benar-benar harus bisa. Oke. Kalau gitu lanjut kita balik ke pertanyaan di slide lagi ya. Coba saya buka dulu. Oke, aku ngambil pertanyaan lagi. Ini sebetulnya ada pertanyaan yang like-nya ada lumayan banyak tentang target market, tapi itu harusnya nanti di cover sama pembicara selanjutnya aja kali ya. Iya, ini sih itu coming soon. Mungkin saya ambil yang bawahnya kali ya. Bagaimana perbedaan tantangan dari game as a live service dan game yang sekali rilis saja jika dilihat dari berapa persentase jumlah revenue untuk dituangkan ke game itu? Aku assume kayaknya ini lebih ke maksudnya development cost-nya ya kayaknya. Kalau lihat dari pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Irfan. Apakah ada di ruangan, Irfan? Oke, aku coba jawab ya. Nanti kalau Irfan merasa pertanyaannya perlu follow up, nanti ditambahin aja ya. Boleh. Good point. Gitu ya. Kalau yang aku tangkap adalah pertama tantangannya bedanya antara game premium dengan sekali rilis itu playbooknya beda. Contoh nih ya, kalau di game premium yang kita pikirin pertama adalah gimana punya jumlah wishlist yang gede. Habis itu gimana caranya dari itu bisa convert ke sales. Habis itu dari situ ya udah biasanya mereka udah mikir tinggal nurunin harga berkala di diskon di tiap-tiap event Steam. Itu formulanya udah kayak gitulah. Naikin wishlistnya gede, nanti dari situ udah bisa kebayang berapa salesnya. Habis itu mereka setiap ada Steam event-event gitu ya, Halloween Fest lah, apa Fest lah, segala Fest. Mereka berkala bikin sales dengan harganya terus turun dari awal cuma 5%, 10%, 20%. Jadi itu udah tahulah rumusnya, walaupun kelihatannya gampang, tapi punya wishlist besar itu nggak gampang kan. Tapi kalau misalkan kita ngomong yang game premium gitu ya, itu biasanya pertama nggak ada sistem wishlist ya, jadi biasanya dilakukan itu early validation.
nanti teman-teman juga belajar ya gimana caranya stealth release, gimana caranya memvalidasi ide sedini mungkin. Habis itu begitu udah ada validasinya, iterasinya itu juga sangat data centric ya. Masukin data analitik, dimainin sama orang, terus belajar user acquisition-nya, gimana cara dapetin user secara organik, gimana cara bayar dapetin user yang efektif dan lain sebagainya. Jadi itu baru di depannya, di belakangnya nanti ada namanya live ops-nya kan. Itu tantangannya gimana bikin event-event apa yang menarik, bikin item-item apa baru. Kalau di beberapa game premium pakai DLC, tapi kalau di game mobile itu jadi wajib gitu untuk terus memberikan konten supaya orang balik lagi. Jadi kayak itu dua tantangannya sih. Dan kalau revenue stream-nya tentu akan lebih long lasting di yang as a service. Jadi kalau misalnya kita ngomong game premium yang tidak punya service, tidak punya DLC, tidak punya apa-apa, mungkin revenue-nya akan gede di awal, habis itu turun beberapa spike ketika sales. Tapi udah that's it. Tapi kalau misalkan as a service bisa naik stabil, bahkan bisa naik terus gitu. Jadi mungkin investasinya memang kelihatan ya kalau kita belajar lebih banyak, ilmu diterapkan lebih banyak ya lebih panjang revenue-nya juga. Oke, berarti itu ya tadi teman-teman jawabannya. Jadi in general lebih ke ngevalidasi, kalau di game live service mungkin lebih ke ngevalidasi, ngedatengin user, nge-operate gamenya juga. Kalau misalnya premium tetap perlu bikin DLC juga ya pada akhirnya. Betul. Oke. Mungkin sambil kita nunggu ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya mau ngasih kesempatan buat teman-teman yang offline juga deh, buat nanya langsung kalau mau, siapa tahu kayaknya mumpung kita ketemu face to face gitu, kayaknya kurang afdol ya kalau nggak ada pertanyaan dari offline-nya gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman yang offline bisa angkat tangan. Oke, saya kasih ya mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrianda. Saya mau tanya kepada Mas Adam. Jadi saya kan sama teman saya ini tim yang cukup baru ya Pak untuk untuk ke dunia mobile game. Jadi apa sih pengalamannya? Jadi dari proses membuat game sampai meluncurkan game di Play Store dan menentukan sukses atau tidaknya seperti apa, itu menurut pengalamannya Mas Adam seperti apa? Terima kasih. Tadi sorry Mas siapa? Adri. Mas Adri, nanya tentang pengalaman yang diperlukan untuk bisa sukses di game mobile. Oke. Dari mulai proses sampai meluncurkan gamenya di Play Store. Oke. Aman Mas Adam, pertanyaan? Aman. Silakan. Cuma ini kayaknya jawabannya harus LDR ya, karena waktunya nggak banyak ya. Karena kan prosesnya panjang gitu iya. kan. Yang jelas pertama kan development ya, kamu sama tim kamu, mungkin ada yang ngoding, ada yang gambar, ngerjain gamenya. Kalau untuk mobile berarti kamu ekspor ke APK. Either ngerjain yang pakai game engine apapun ya, Unity lah, Construct lah, or anything. Yang kamu lakukan pertama development. Di proses development itu juga ada product development ya, validation di market seperti apa, nanti dibahas juga sama pembicara yang lain. Ada proses user validation, market validation, kemudian ada yang lain-lain lah, itu perlu disiapin supaya produknya punya pilar dan punya vision yang jelas. Jadi nih gamenya nih, kamu udah yakin, kamu upload di store. Uploadnya pun juga gampang kok, bikin akunnya kalau di Google Play kayak cuma berapa? $29, 39. Ya pokoknya less dan kurang dari $1 juta itu seumur hidup gitu ya. Kalau di App Store mungkin dia bayarnya agak mahal ya, $1 juta setahun. Kalau di Steam itu kamu bayarnya per game $100 gitu kan. Ya itu cost untuk masuknya. Habis itu ya udah teman-teman tinggal tentuin sendiri, ini game mau dipublish di negara apa aja, rating game di negara-negara tersebut juga teman-teman bisa tinggal dapetin, tinggal checklist doang, nanti bisa lihat ini game 7+, ini game 3+ di Amerika, 7+ di Rusia, di mana itu otomatis. Jadi di Indonesia juga kita punya Indonesia Game Rating System, itu juga nanti ada. Udah nih, udah tersedia di public, ada di App Store. Teman-teman nextnya adalah mikirin gimana caranya supaya bisa ngejual gamenya, yang disebut dengan user acquisition. Jadi kayaknya 3 tahapan itu aja sih, development, kemudian publishing. Kalau dibagi sama tipe bisnis modelnya ya, ada bagian developmentnya, ada bagian publishingnya, kemudian biasanya publishing sama marketing biasanya ngambil hal yang sama, cuma kalau itu berbeda ya di bagian marketingnya prosesnya. Menjawab Mas Adri, jawabannya udah oke? Oke, sip. Kita tinggal 3 menit lagi, kayaknya cuma bisa 1 pertanyaan lagi nih. Ini final question Mas Adam. Siap. Berarti apa tuh? Ini dari Slido ya, Siap. Segmen usia dan demografi mana yang paling prospek untuk menghasilkan banyak revenue di market mobile games, dan bagaimana agar mereka mau spending? Ini kayaknya bisa coba ini sebenarnya nanti Dev lebih jago ya, cuma ini menarik, ada hal yang menarik yang pengen dibahas di sini ya. Bahwasannya sekarang, dulu kan kalau kita ngomong segmen market ya, kalau kita ngomong gamers yang kebayangkan
remaja, cowok atau laki-laki dewasa gitu kan. Nah sekarang ini menarik adalah kenapa? Karena jumlah gamers yang bukan cuma remaja, cowok atau laki-laki dewasa itu bertumbuh. Yang perempuan, yang ibu-ibu, yang anak-anak itu bertumbuh. Tadi kalau lihat top 10 grossing, ada Roblox juga di situ masuk top 10 gitu. Jadi sekarang lebih dalam konteks setiap segmen market butuh game. Kalau dulu yang butuh game hanya untuk geek doang, kalau sekarang semua orang butuh game. Tinggal teman-teman mikirin game apa yang cocok untuk segmen market tersebut. Jadi ini salah satu pencapaian saya di tahun 2023 setelah mungkin lebih dari 16 tahun pacaran dan menikah adalah saya berhasil membuat istri saya suka main game konsol. Dia main game tapi game mobile. Saya berusaha, ayo dong bisa main game konsol sampai akhirnya bisa main game konsol, itu pencapaian buat saya gitu kan. Jadi artinya apa ya, semua orang sebenarnya punya taste-nya sendiri. Dia sangat senang dengan game-game mobile untuk market yang perempuan, mungkin yang lain senang dengan apa, yang anak-anak senang dengan apa. Anak saya bahkan kayak uang jajan minta buat next time uang jajan pakai ini aja main koin. Mata uangnya Minecraft gitu kan itu. Ya karena mereka juga senangnya di situ. Jadi kalau menyambung ke pertanyaan kedua, gimana biar mereka spending, pastiin kita ngedesain game atau ngebuat game yang emang cocok sama target marketnya. Yang penting jangan berasumsi game yang kita suka, target market kita akan suka gitu ya. Karena ternyata setiap orang beda-beda. Dan itu juga kalimat penting ya nanti di bagian market validation-nya dengan Mas Yanu adalah ketika kita bikin game kadang kita ngerasa, woi cuy game kita udah seru banget nih, kayaknya orang bakal suka. Pas mereka coba kayak, ya apaan nih jelek gitu kan. Tunggu dulu, ketika orang bilang jelek, bukan berarti game kamu jelek. Bisa jadi dia bukan target marketnya. Kan gitu ya. Misalkan ada yang bilang, Rubicon mahal. Enggak, bukan Rubicon mahal. Kamu aja bukan target marketnya. Kan gitu ya. Jadi teman-teman ketika nanti user validation juga teman-teman mesti lihat nih di tes ke siapa. Apakah sesuai dengan segmennya atau enggak. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalau aku simpulin berarti kan trennya sebetulnya memang berubah ya. Marketnya growing terus, bahkan semua segmen sekarang udah butuh game gitu ya. Dan Mas Adam juga tadi ya akhirnya dapat pencapaian bisa akhirnya bikin istrinya main game konsol gitu. Jadi memang zamannya berubah banget teman-teman. So marketnya terus bertumbuh, opportunity-nya banyak sekali. Teman-teman ada segmen market yang teman-teman bisa target dan caranya gimana nanti masih ada 3 sesi berikutnya. So stay tune gitu ya. Oke, sip. Kayaknya udah Oke, aku sangat on time. Kita udah tepat 15 menit sesi tanya jawab. Mantap. Jadi kayaknya kita tutup ya sesi tanya jawabnya untuk sesi pertama ini. Thank you Mas Adam udah bersedia berbagi ilmunya sama aku, sama teman-teman semua. Dan mungkin thank you sekali lagi, thank you teman-teman. Kita bisa close untuk sesi 1. Aku kembaliin ke host ya berarti. Titip terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Mas Adam. Terima kasih.